everyone, my name is Devina Aryani with NPM 2541-2025. Pernah gak sih kalian lagi diskusi sama temen, misalnya nentuin tempat nongkrong, bahas tugas kelompok, atau bahkan ngobrolin masalah di kampus? Terus dari obrolan itu muncul banyak pendapat yang berbeda-beda. Nah, tanpa disadari, itu mirip dengan focus group discussion atau FGD. FGD sebenarnya adalah diskusi yang dibuat lebih terarah dan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk menggali pengalaman, pendapat, dan sudut pandang dari beberapa orang sekaligus. Di video kali ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu FGD, mengapa metode ini penting, dan apa saja karakteristik yang ada di dalam FGD, serta kelebihan dan kelemahan dari metode ini. Simak video selanjutnya. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan diskusi tentang peningkatan kinerja tim. Produktivitas tim kita menurun dalam 3 bulan terakhir. Dan biaya operasional justru meningkat. Bagaimana kalau kita pakai strategi digital campaign untuk efisiensi? Menarik, bisa bantu sales juga. Tapi sistem kita belum siap untuk itu. Dari pelanggan, mereka butuh respon lebih cepat. Jadi, kita perlu solusi yang efisien, tapi tetap realistis. Mungkin bisa mulai dari skala kecil dulu. Baik, kita sepakat Fir uji coba strategi baru minggu depan. Setuju! Diskusi tadi adalah contoh kecil dari focus group discussion di perusahaan. Dalam praktiknya, FGD bisa lebih kompleks dan Intinya tetap sama, berbagi ide dan mencari solusi bersama. Jadi, perlu yang teman-teman ketahui, FGD is a data collection or information method and technique that was initially developed in marketing research. By using FGD in a relative short time or quickly can be explored regarding perceptions, opinions, attitude, motivation, knowledge, problems, and expectation of change related to certain problems. FGD adalah metode atau teknik untuk mengumpulkan data atau informasi yang awalnya digunakan dalam penelitian pemasaran. Artinya, FGD itu cara untuk menentukan informasi dari sekelompok orang melalui diskusi yang dulu banyak dipakai untuk mengetahui pendapat konsumen tentang produk atau jasa. Dengan menggunakan FGD dalam waktu yang relatif singkat, kita bisa mengetahui berbagai hal seperti persepsi, pendapat, sikap, motivasi, pengetahuan, masalah, dan harapan terhadap suatu isu tertentu. Artinya, lewat FGD kita bisa cepat mendapatkan banyak informasi penting dari peserta, seperti apa yang mereka pikirkan, rasakan, alami, dan diharapkan tentang suatu masalah. Pasti teman-teman semua banyak yang nanya, focus group itu apa sih, Kak? A focus group is a small group discussion guided by a trained leader used to learn more about opinions on the designated topic and then guide future actions. Artinya, fokus group itu adalah diskusi dalam kelompok kecil yang dipimpin oleh seseorang yang sudah terlatih atau moderator. Diskusi ini dilakukan untuk mengetahui pendapat orang-orang tentang suatu topik tertentu, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah atau tindakan selanjutnya. Aku kasih satu contoh untuk teman-teman semua bisa kebayang nih. Misalnya, kampus mau memperbaiki fasilitas, lalu mengumpulkan beberapa mahasiswa untuk diskusi. Dari situ diketahui keluhan dan saran, lalu kampus bisa menentukan perbaikan apa yang harus dilakukan. Next, why FGD is important? First, to design a survey questionnaire. FGD membantu kita untuk memahami dulu pendapat dan pengalaman orang-orang tentang suatu topik. Dari hasil diskusi itu, kita jadi tahu pertanyaan apa saja yang relevan untuk dimasukkan ke dalam kuesioner, sehingga tidak asal bertanya dan hasil surveinya lebih tepat. Yang kedua, to develop a research hypothesis. Dari FGD, kita bisa menemukan berbagai ide, pola, atau masalah yang muncul dari peserta. Hal ini membantu peneliti membuat dugaan sementara atau hipotesis, yang nantinya akan diuji dalam penelitian lebih lanjut. And the last, to collect qualitative data in the study of planning, implementation, monitoring, and of evaluation process. FGD digunakan untuk mendapatkan data berupa pendapat, pengalaman,
dan pandangan secara mendalam. Data ini sangat berguna dalam, yang pertama, perencanaan, untuk mengetahui kebutuhan atau masalah yang ada. Yang kedua, pelaksanaan, melihat bagaimana suatu program berjalan. Yang ketiga, ada monitoring, untuk memantau perkembangan. Dan yang terakhir, yang keempat, evaluasi, untuk menilai apakah program sudah efektif atau belum. Selanjutnya, ada 6 karakteristik dalam FGD. Yang pertama, FGD diikuti oleh sekitar 7-11 orang peserta. Artinya, jumlah peserta tidak terlalu banyak supaya semua orang punya kesempatan berbicara dan diskusi tetap efektif. Yang kedua, peserta FGD memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama. Artinya, semua orang yang ikut diskusi biasanya memiliki latar belakang atau pengalaman yang mirip, sesuai dengan tujuan penelitian atau topik yang dibahas. Yang ketiga, FGD adalah proses pengumpulan data, jadi lebih menekankan prosesnya. Artinya, yang penting bukan hanya hasil akhir, tetapi bagaimana diskusi berlangsung, bagaimana peserta menyampaikan pendapat, dan interaksi yang terjadi. Yang keempat, ada FGD merupakan metode pengumpulan data kualitatif. Data yang dihasilkan berupa pendapat, pengalaman, dan pandangan, bukan angka-angka. Yang kelima, diskusi dalam FGD harus terarah dan fokus pada topik tertentu. Pembahasan tidak boleh melebar kemana-mana, harus tetap sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, ada FGD sebaiknya dilakukan di tempat yang netral dan nyaman. Lokasi diskusi harus membuat peserta merasa aman dan bebas untuk menyampaikan pendapat tanpa takut atau tertekan. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan antara focus group dan regular group. First, they are focused on a specific topic. Yang dapat diartikan yaitu fokus pada topik tertentu. Pada FGD, diskusi hanya membahas satu topik yang sudah ditentukan sebelumnya, misalnya tentang pelayanan kampus atau produk tertentu. Sedangkan pada kelompok biasa, pembahasan bisa lebih bebas dan sering melebar kemana-mana. Intinya, FGD itu terarah, sedangkan kelompok biasa lebih santai dan tidak selalu fokus. Second, they have a trained facilitator. Yang kedua, ada dipandu oleh fasilitator atau moderator yang sudah terlatih. Dalam FGD, ada seseorang moderator yang bertugas mengarahkan jalannya diskusi, menjaga agar tetap fokus, serta memberi kesempatan kepada semua peserta untuk berbicara. Pada kelompok biasa, biasanya tidak ada moderator khusus, atau hanya ada ketua kelompok tanpa taktik khusus dalam memandu diskusi. And the last, member of the group are encouraged to talk openly about their opinions and respond to other members. Atau yang ketiga, peserta didorong untuk berbicara terbuka dan saling menanggapi. Dalam FGD, peserta didorong untuk menyampaikan pendapat secara jujur dan terbuka, bahkan saling menanggapi atau berdiskusi dengan peserta lain. Ini penting untuk mendapatkan banyak sudut pandang. Sedangkan dalam kelompok biasa, tidak semua orang aktif berbicara, dan interaksi tidak selalu diarahkan untuk menggali pendapat secara mendalam. Intinya, FGD ini aktif dan interaktif, sedangkan kelompok biasa itu lebih bisa pasif. There are 5 strengths. First, synergism. A group is able to produce information, ideas, and broader views. Atau yang dapat diartikan yaitu sinergi. Dalam FGD, diskusi kelompok bisa menghasilkan ide dan informasi yang lebih banyak dibandingkan jika berpikir sendiri. Hal ini terjadi karena setiap peserta saling menambahkan pendapat sehingga sudut pandang jadi lebih luas. Contohnya, satu orang memberi ide, lalu orang lain menambahkan atau mengembangkan ide tersebut jadi lebih baik. Second, benefit of small balls. Comment obtained randomly from participants can spur chain reactions, diverse responses, and are very likely to generate new ideas. Yang artinya efek bola salju. Pendapat yang muncul secara spontan dari satu peserta bisa memicu peserta lain untuk ikut berbicara dan memberikan tanggapan. Akhirnya, diskusi berkembang seperti bola salju yang semakin besar menghasilkan banyak ide baru. Contohnya, satu orang cerita pengalaman, jadi orang lain
ingat pengalaman serupa, sehingga diskusi jadi makin hidup. Third, stimulants. The experience of group discussion as something fun and more encourage people to participate in issuing opinions. Atau yang dapat diartikan rangsangan atau pendorong. Suasana diskusi kelompok biasanya lebih santai dan menyenangkan, sehingga peserta jadi lebih semangat dan berpendapat. Ini membuat orang yang awalnya diam jadi ikut berbicara. Contohnya, karena suasana santai, peserta tidak kaku dan lebih berani menyampaikan ide. 4. Security. Individuals usually feel safer, free to express their feelings and thoughts than if individually they might be worried. Atau yang diterjemahin yaitu rasa aman. Dalam kelompok, orang cenderung lebih aman dan tidak sendirian, sehingga lebih bebas mengungkapkan pikiran dan perasaan. Berbeda jika sendirian, biasanya orang lebih ragu atau takut. Contohnya, kalau melihat orang lain berani berbicara, kita jadi lebih percaya diri untuk ikut berbicara. And the last, spontaneous. Individuals in group can be expected to express opinions or attitude spontaneously in responding to questions, things that are not necessarily easy to occur in interviews. Yang artinya spontanitas. Dalam FGD, peserta sering memberikan jawaban secara spontan atau langsung tanpa banyak dipikirkan. Hal ini membuat informasi yang didapat lebih jujur dan dialami. Contohnya, peserta langsung merespon pertanyaan dengan pendapat asli mereka, bukan jawaban yang dibuat-buat. Terdapat kelemahan dalam metode FGD ini. Yang pertama, FGD cepat dan murah tapi harus sesuai prosedur. FGD sering digunakan karena bisa dilakukan dengan cepat dan biaya relatif rendah. Oleh karena itu, sering dipakai oleh pengambil keputusan untuk mendukung pendapat atau dugaan mereka. Namun, masalahnya adalah apakah FGD tersebut dilakukan dengan cara yang benar atau sesuai prinsip dan prosedur atau tidak. Artinya, kalau FGD tidak dilakukan dengan baik, hasilnya bisa bias atau hanya membenarkan pendapat tertentu, bukan benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, mudah dilakukan tapi sulit dianalisis. Secara pelaksanaan, FGD cukup mudah karena hanya perlu mengumpulkan orang dan melakukan diskusi. Tetapi hasil diskusinya berupa banyak pendapat yang berbeda-beda, sehingga cukup sulit untuk dianalisis dan disimpulkan. Artinya, mengolah data FGD butuh kemampuan khusus agar tidak salah memahami makna dari jawaban peserta. Yang ketiga, terbatas dalam menggali informasi individu secara mendalam. FGD memang bisa menggali banyak pendapat, tapi tidak terlalu mendalam untuk satu orang saja. Hal ini karena waktu terbatas dan semua peserta harus mendapat kesempatan berbicara. Oleh karena itu, FGD sebaiknya tidak digunakan sendirian, tetapi dikombinasikan dengan metode lain, misalnya wawancara mendalam. Artinya, FGD cocok untuk melihat gambaran umum, tapi kurang cocok untuk menggali cerita pribadi secara sangat detail. Yang keempat, membutuhkan fasilitator yang terampil. Keberhasilan FGD sangat bergantung pada kemampuan moderator atau fasilitator dalam memimpin diskusi. Fasilitator harus bisa mengarahkan diskusi agar tetap fokus, mengajak semua peserta aktif, menghindari dominasi satu orang, dan menjaga suasana tetap nyaman. Artinya, kalau fasilitator tidak berpengalaman, hasil FGD bisa kurang maksimal atau bahkan tidak sesuai tujuan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you the next video. Bye-bye.